Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabitati, NPM 1804040087, jurusan Ekonomi Syariah kelas A. Yang terhormat kepada Ibu Sylvia Nuriasari sebagai dosen pengampu mata kuliah Fiskal dan Moneter dan teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Kebijakan Moneter Saat Ini. Langsung saja. Pandemi COVID-19 dampak bagi ekonomi. Yang pertama, penyebaran COVID-19 di Indonesia. Di Indonesia, kasus COVID-19 masih berada dalam tren peningkatan. Hingga akhir minggu pertama Mei 2020, total kasus positif COVID-19 di Indonesia tercatat sebanyak 2.438 kasus, dengan jumlah kematian yang juga terus bertambah hingga tercatat sebanyak 895 orang atau fatality rate 7,2%. Penularan COVID-19 di Indonesia sudah tersebar di seluruh 34 provinsi, dengan Nusa Tenggara Timur dan Gorontalo sebagai dua provinsi terakhir yang mencatatkan kasus COVID-19. DKI Jakarta merupakan pusat penyebaran virus dengan distribusi 38,4% dari total kasus. Kemudian disusul oleh Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Banten. Hingga akhir April 2020, Kementerian Kesehatan melaporkan telah melakukan tes kepada 94,599.000 orang dengan hasil negatif sebanyak 62,233 orang. Dua kasus COVID-19 pertama di Indonesia tercatat terjadi pada tanggal 2 Maret 2020 di Jakarta. Sejak saat itu, kasus positif di Indonesia terus meningkat dengan tambahan kasus harian tertinggi terjadi pada tanggal 24 April 2020 sebanyak 436 orang. Hingga akhir April 2020, Indonesia merupakan negara dengan jumlah kasus tertinggi di kawasan ASEAN setelah Singapura. Yang selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021. Pandemi COVID-19 membawa dampak terhadap banyak aspek, salah satunya adalah perekonomian. Namun, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa pada awal pandemi COVID-19 melanda, Indonesia terjadi pertumbuhan ekonomi yang negatif pada triwulan 2 tahun 2020, yaitu sebesar min 5,32%. Pertumbuhan ekonomi ini berada di titik terendah pada tahun 2020. Namun, pada triwulan 3 tahun 2020, ada indikator pemulihan ekonomi pada 2021. Terlihat dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 tahun 2020, yaitu sebesar min 3,4%. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 tahun 2020 memang masih negatif, namun sudah menunjukkan adanya rebound perbaikan menuju arah yang lebih baik. Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD dalam proyeksi ekonomi terbarunya memang sudah mengeluarkan adanya tanda-tanda proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang membaik pada tahun 2021. Perekonomian global atau dunia yang pada tahun mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi menjadi min 4,2%, diproyeksikan mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif 4,2%. Bahkan Amerika Serikat yang pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif min 3,7%, diproyeksikan menjadi positif 3,2%.
Hal yang sama dengan Indonesia, berdasarkan data OECD, memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 sebesar min 2,4%, akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif pada tahun 2021 sebesar 4,0%. World Bank pada Januari 2021 mengeluarkan laporan prospek perekonomian global. Laporan World Bank tersebut menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia secara global pada tahun 2020 masih mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif, yaitu min 4,3%. Namun World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2021 meningkat signifikan menjadi sebesar 4,0%. Indonesia menurut World Bank pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan ekonomi negatif sebesar 2,2%. Namun pada tahun 2021 diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sebesar 4,4%. Yang selanjutnya yaitu kebijakan moneter di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang meluas ke seluruh dunia menekan perekonomian global, termasuk Indonesia. Ekonomi global diperkirakan kontraksi, sementara pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan melambat. Menghadapi perkembangan tersebut, Bank Indonesia menempuh respon bauran kebijakan untuk memitigasi risiko dampak COVID-19 terhadap perekonomian, serta bersinergi dengan pemerintah dan otoritas terkait dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Kedepan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan meningkat, didorong perbaikan ekonomi dunia dan dampak positif stimulus kebijakan yang ditempuh. Dalam rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia pada 18-19 Mei 2020 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate atau BI 7-DRR sebesar 4,50%. Dalam laporan kebijakan moneter triwulan 1 2020, Bank Indonesia disebutkan pertimbangan keputusan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate atau BI 7-DRR antara lain. Yang pertama, pandemi COVID-19 menurunkan pertumbuhan ekonomi dunia, sementara pengaruhnya terhadap ketidakpastian pasar keuangan dunia mulai mereda. Sejalan meluasnya pandemi COVID-19 dan disertai berbagai upaya penanggulangan pembatasan aktivitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2020 di banyak negara di dunia menurun tajam. Dengan proyeksi kontraksi ekonomi berlanjut sampai dengan triwulan 3 2020, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi global 2020 mencatat pertumbuhan negatif 2,2%. Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 5,2%, didorong dampak positif kebijakan yang ditempuh di banyak negara dan faktor base effect Sementara itu, ketidakpastian pasar keuangan global mulai mereda. Kondisi ini secara perlahan mendorong mulai berkurangnya intensitas aliran modal keluar dari negara berkembang dan kemudian diikuti menurunnya tekanan nilai tukar mata uang negara berkembang termasuk Indonesia. Yang kedua, pandemi COVID-19 juga telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi domestik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 2020 tercatat 2,97%, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 4,97%. Penurunan terutama berasal dari melambatnya ekspor jasa, khususnya pariwisata, konsumsi non-makanan, dan investasi, dengan sektor yang paling terdampak terjadi di sektor perdagangan, hotel, dan restoran.
sektor industri pengelolaan, sektor konstruksi, dan subsektor transportasi. Sementara itu, kinerja komponen dan sektor yang terkait dengan penanganan COVID-19 tetap baik, seperti tercermin pada konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga untuk makanan, kesehatan, dan pendidikan, serta sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa kesehatan, dan jasa lainnya. Data April 2020 mengindikasikan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia berlanjut, seperti tercermin dari kembali menurunnya survei penjualan eceran dan Purchasing Manager Index. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 akan menurun sejalan dengan dampak COVID-19. Pada 2021, pertumbuhan ekonomi diperkirakan kembali meningkat didorong ekonomi dunia yang membaik dan dampak positif stimulus kebijakan yang ditempuh. Materi yang selanjutnya yaitu kebijakan moneter saat ini. Rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia pada 17-18 Maret 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7 Day Reverse Repo Rate atau BI 7 DRR sebesar 3,50%, suku bunga deposit facility sebesar 2,75% dan suku bunga lending facility sebesar 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global di tengah perakiraan inflasi yang tetap rendah. Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut, Bank Indonesia lebih mengoptimalkan kebijakan makroprudensial akomodatif, akselerasi pendalaman pasar uang, dukungan kebijakan internasional, digitalisasi sistem pembayaran. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia menempuh langkah-langkah kebijakan sebagai tindak lanjut sinergi kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK dalam paket kebijakan terpadu untuk peningkatan pembiayaan dunia usaha sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah dengan tetap berada di pasar melalui intervention untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Yang kedua, melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk mendukung stance kebijakan moneter akomodatif. Yang ketiga, memperluas penggunaan instrumen suku Bank Indonesia pada tenor 1 minggu sampai dengan 12 bulan dalam rangka memperkuat operasi moneter syariah mulai berlaku 16 April 2021. Yang keempat, memperkuat transparansi suku bunga dasar kredit perbankan secara lebih rinci serta berkoordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk mendukung percepatan transmisi kebijakan moneter dan peningkatan kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha. Yang kelima, memperkuat kebijakan rasio intermediasi makroprudensial dengan memasukkan wholesale ekspor sebagai komponen pembiayaan serta memberlakukan secara bertahap ketentuan disinsentif berupa giro untuk mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan ekspor guna mengakselerasi pemulihan ekonomi. Untuk yang keenam, mempercepat pendalaman pasar uang melalui pengembangan transaksi repo antar pelaku pasar dan penguatan infrastruktur transaksi guna mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter dan manajemen likuiditas sektor keuangan. Yang ketujuh, memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi serta sosialisasi penggunaan local currency settlement bekerja sama dengan instansi terkait. Pada Maret dan April 2021 akan diselenggarakan promosi investasi dan perdagangan di Singapura, Malaysia, Jepang, Amerika Serikat, Australia, Tiongkok, dan Prancis, serta kegiatan sosialisasi penggunaan LCS di Jepang dan Malaysia. Yang kedelapan,
melanjutkan dukungan pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan efisien khususnya UMKM melalui perluasan penggunaan dan fitur QR Kode Indonesia Standar, penyelenggaraan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Karya Kreatif Indonesia dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi termasuk Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Gerakan Bangga Berwisata Indonesia. Untuk yang 9 yaitu mendukung pembentukan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah dalam rangka mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemda serta integrasi ekonomi dan keuangan digital. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan KSSK, termasuk implementasi paket kebijakan terpadu KSSK untuk mempercepat penyaluran kredit atau pembiayaan dari perbankan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Perbaikan perekonomian domestik diperkirakan berlanjut, didorong oleh pemulihan ekonomi global, implementasi vaksinasi, dan sinergi kebijakan nasional. Perkembangan sejumlah indikator pada Februari 2021 mengindikasikan perbaikan yang terus berlangsung. Di tengah mobilitas masyarakat yang meningkat, terbatas sejalan dengan masih berlakunya pembatasan di sejumlah wilayah. Selain itu, untuk mendorong permintaan domestik lebih lanjut, sinergi kebijakan ekonomi nasional terus diperkuat. Sinergi kebijakan mencakup 5 aspek, yaitu yang pertama, pembukaan sektor-sektor produktif dan aman, yang kedua, akselerasi stimulus fiskal, yang ketiga, penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, yang keempat, berlanjutnya stimulus moneter dan makroprudensial, serta yang kelima, percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan khususnya terkait pengembangan UMKM. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2021 diperkirakan akan meningkat pada kisaran 4,5 atau 5,3%. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam materi atau perkataan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.